Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superban Tobing dengan NRP 5017251013. Pertama-tama saya ingin minta maaf Pak kalau semisal KTM saya sedang hilang dan sedang diurus. Nah, ini adalah bukti surat kehilangan yang sudah saya ajukan ke polisi. Lalu ini ada surat keterangan yang sudah saya ajukan ke PS. Ini Pak. Lalu ini adalah KTM saya so file Pak. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme geologi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf yang terfoliasi dan non-foliasi. Oke, oh, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metamorfisme. Metamorfisme itu adalah proses perubahan batuan asal atau protolit akibat pengaruh temperatur, tekanan, maupun fluida aktif tanpa mengalami peleburan menjadi magma. Nah, selama proses metamorfisme, komposisi mineral, tekstur, dan struktur batuan dapat berubah agar lebih stabil terhadap lingkungan. Nah, em, jadi metamorfisme ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu metamorfi netrofoliasi dan nonfoliasi. Nah, pertama-tama kita akan membahas metamorf yang terfoliasi. Nah, foliasi itu adalah susunan mineral berbentuk pipi atau memanjang tersusun sejajar sehingga membentuk lapisan-lapisan atau bidang-bidang tertentu pada batuan. Nah, tekstur ini itu terbentuk karena batuan mengalami tekanan diferensial. Nah, mekanisme pembentukannya itu adalah pada proses ini itu metamorfisme regional, terutama di daerah pembentukan pegunungan atau zona tumbukan lempeng, batuan mengalami tekanan yang arahnya tidak sama dari semua sisi. Tekanan ini itu disebut tekanan diferensial. Akibat tekanan tersebut, mineral berbentuk pipi seperti mika, klorit, amfibol. Nah, lama-kelamaan terbentuklah tekstur berlapis yang disebut foliasi. Selain tekanan, temperatur yang meningkat juga menyebabkan mineral-mineral baru tumbuh dengan orientasi tertentu, sehingga foliasi semakin berkembang. Nah, karena itu, batuan terfoliasi umumnya terbentuk pada metamorfisme regional, khususnya organic metamorphism. Nah, urutan batuan urutan batuan terfoliasi itu yang pertama adalah slate. Batuan pertama adalah slate yang berasal dari batuan sedimen halus seperti shell atau batu lempung. Nah, lalu kedua itu pilit. Nah, pilit itu derajat metamorfisnya meningkat, slate akan berubah menjadi pilit. Nah, ini itu ketik permukaan batuannya itu mulai tampak gelap karena adanya mineral mika halus. Yang ketiga sis. Nah, ini di atasnya lagi. Nah, pada batuan ini mineral-mineral seperti muskovit, biotit, garnet, hornblende itu sudah dapat dilihat dengan mata mata manusia. Nah, dengan teksturnya itu yang foliasi yang sangat jelas, yang biasa disebut sisioti. Nah, keempat ada namanya gnesis. Nah, maksudnya gneiss. Nah, gneiss ini itu adalah mineral-mineral terang seperti kuarsa dan feldspar yang terpisah dari mineral gelap seperti biotit atau hornblende. Nah, jadi urutannya itu shell, slate, pilit, sis, sama gneiss. Oke. Jadi itu adalah penjelasan yang tadi metamorf foliasi. Sekarang lanjut ke metamorf non foliasi. Nah, kalau non foliasi itu tuh tidak memiliki lapisan atau orientasi mineral yang sejajar. Nah, atau bisa dibilang mineralnya tumbuh acak sehingga teksturnya itu masif. Nah, batuan non foliasi itu umumnya terbentuk ketika temperatur menjadi faktor yang paling dominan, sedangkan tekanan itu diferensial sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini tuh terjadi pada kontak metamorfisme, yaitu metamorfisme akibat intrusi magma. Karena tekanan datang hampir sama dari segala arah atau biasa disebut tekanan hidrostatik, mineral tidak mengalami orientasi tertentu. Nah,
Contoh batuan non-foliasi itu yang pertama ada marmer. Nah, marmer itu berasal dari batu kapur atau limestone yang tersusun oleh mineral kalsit. Nah, saat mengalami metamorfisme, kristal-kristal kalsit itu mengalami rekristalisasi sehingga menjadi lebih kasar, lebih besar dan saling mengunci. Lalu kedua quartzit. Quartzit ini berasal dari batu pasir kuarsa atau quartz stone, sandstone. Selama metamorfisme itu butiran kuarsa menyatu menjadi massa kristal yang kompak. Ketiga namanya hornfels. Hornfels itu adalah hasil kontak metamorfisme pada batuan atau serpi. Nah, batuan ini itu terbentuk akibat suhu yang sangat tinggi di atas di sekitar intrusi magma. Nah, lalu yang keempat ada namanya amfibolit. Amfibolit ini adalah batuan yang tersusun terutama oleh mineral hornblende dan plagioklas. Nah, eh, lalu em, itu sih itu dong. Nah, untuk perbandingannya antara foliasi dan non foliasi itu singkatnya itu kalau foliasi itu terbentuk akibat tekanan diferensial yang besar, sedangkan non foliasi itu didominasi oleh temperatur atau tekanan seragam. Lalu, kalau foliasi itu mineralnya itu tersusun secara sejajar, sedangkan non foliasi itu tuh mineralnya tumbuh secara acak. Ketiga, itu tuh umumnya terjadi pada metamorfisme regional. Sedangkan non foliasi itu eh, banyak ditemukannya itu pada metamorfisme kontak. Em, jadi kesimpulannya itu tuh batuan metamorf itu ada dua, foliasi dan non foliasi yang berdasarkan teksturnya. Kalau foliasi itu akibat tekanan diferensial dan kalau misalnya non foliasi itu akibat temperatur yang lebih dominan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.